sebetulnya apa yang didakwakan oleh pihak JPU itu yang dimana seorang Anton Permana itu lebih pada mengeluarkan pendapat dan pikirannya, dan itu dijamin oleh Undang-Undang 99 ya. Jadi misalnya tentang kritik terhadap TNI, kemudian mengajak kaum buruh untuk melakukan unjuk rasa, dan unjuk rasa itu juga dilindungi oleh undang-undang begitu, dan tidak ada di situ sama sekali unsur pelanggaran hukum atau pidana terhadap ungkapan-ungkapan atau ujaran yang dilakukan oleh seorang Anton Permana. Dan juga kalau dikaitkan dengan apakah itu pasal 45 atau 28 Undang-Undang ITE tahun 2008, bahwa ujaran tersebut mengakibatkan permusuhan, ujaran kebencian, dan mengakibatkan keonaran, kegaduhan, itu kan juga tidak ada secara langsung ya. Jadi sebetulnya apa yang diungkapkan oleh seorang Anton Permana itu seluruhnya adalah hal yang normatif dan tidak ada pelanggaran hukum sama sekali. Jadi saya pikir JPU sangat sumir salah ya mendakwakan seorang atau kritik-kritik itu semuanya sifatnya konstruktif demi membangun, ataupun katakanlah disebutkan misalnya TNI dan lain-lain, itu adalah sifatnya demi untuk membangun dan mengembalikan kepada citra TNI sebagai penjaga kedaulatan bangsa yang lebih profesional sebetulnya itu. Jadi tidak ada unsur-unsur baik kebencian, permusuhan seperti yang didakwakan oleh jaksa di pasal 28 ayat 2 maupun 45 Undang-Undang ITE. Gitu ya. Baik ya, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini baru saja kami tim kuasa dari Dr. Anton Permana selesai menghadiri sidang perdana Dr. Anton Permana atas tuntutannya oleh jaksa penuntut umum JPU dalam hal ini, dengan agenda adalah pembacaan tuntutan yang isinya secara keseluruhan antara lain adalah tentang ungkapan yang diunggah oleh Dr. Anton Permana di dalam video YouTube-nya, di dalam media sosial, yang dimana dakwaan dari jaksa adalah perihal antara lain tentang video yang narasinya itu adalah judulnya TNI Ku Sayang, TNI Ku Malang, yang diunggah oleh Dr. Anton Permana yang juga merupakan aktivis dari Forum Komunikasi Putra Putri Tentara Nasional Indonesia dan Purnawirawan TNI, termasuk juga beliau adalah juga salah seorang alumni dari FKPPI, yaitu Forum Komunikasi Putra Putri dan Purnawirawan TNI. Sekaligus beliau juga alumni dari Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional, dan yang dipersoalkan atau didakwakan oleh JPU antara lain adalah ungkapan-ungkapan beliau yang isinya misalnya adalah mengatakan adalah tugas TNI untuk selalu menjaga pertahanan dan keamanan wilayah daratan dan astragrata dari serangan dan ancaman bangsa asing manapun. Demikian juga Anton Permana mengungkap dalam medsosnya, yaitu mengingatkan agar para partisan atau neo-PKI itu tidak mengobok-obok negeri ini terhadap nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai keagamaan, moralitas, dan adu domba. Demikian halnya juga beliau mengatakan dalam postingannya itu antara lain, sejatinya TNI dari rakyat untuk rakyat, di mana seluruh dedikasi dan loyalitas TNI adalah untuk negara dan menjaga kedaulatan negara. Itu sebagian besar yang diunggah oleh saudara Anton Permana di dalam medsosnya, dan karena unggahan tersebut JPU mendakwakan beliau dengan beberapa pasal, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana atau biasa kita sebut KUHP, yang substansinya antara lain mengatakan bahwa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja yang dapat menerbitkan keonaran itu dapat dihukum penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Demikian juga dijuntukan dengan pasal 14 ayat 2-nya yang ancaman hukumannya
3 tahun. Demikian juga JPU menjuntokan dengan pasal 141 huruf A di KUHP yang substansinya antara lain menyiarkan suatu berita atau pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Yang hal itu juga dijuntokan di pasal 15 KUHP dengan ancamannya selama 2 tahun. Demikian juga Anton Permana mengunggah ungkapannya tersebut melalui medsos, sehingga JPU dalam hal ini juga mendakwakan dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, yaitu di pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016, di mana substansinya antara lain menyebarkan suatu informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian maupun permusuhan, dan ini berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang dalam hal ini ancamannya adalah dikaitkan dengan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE nomor 19 2016 tersebut. Dan ini ancamannya juga di atas 5 tahun, yaitu diancam selama-lamanya selama 6 tahun penjara. Sebenarnya apa yang diungkapkan oleh Anton Permana di dalam medsosnya tersebut adalah lebih kepada mengingatkan kepada kita untuk mewaspadai ya, yang sifatnya itu apakah itu ancaman maupun gangguan atas keutuhan negara NKRI ini yang harusnya memang dijaga oleh Tentara Nasional Indonesia TNI. Jadi dalam hal ini tidak ada atau kita lihat unsur ataupun ujaran dari seorang Anton Permana untuk menimbulkan rasa baik itu kebencian maupun permusuhan di kalangan masyarakat. Sehingga dalam hal ini justru yang diharapkan adalah bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Ya, sama sekali tidak ada kita melihat di dalam unggahannya tersebut upaya-upaya untuk menimbulkan rasa baik itu kebencian, apalagi permusuhan, ataupun membuat kegaduhan di kalangan masyarakat, sehingga menjadi terpecahnya rasa persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia ini. Itu sebetulnya yang intinya yang diharapkan oleh seorang Anton Permana, dan mengembalikan jati diri TNI untuk lebih profesional dalam peran dan fungsinya menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa. Seperti itu yang diharapkan oleh beliau dalam unggahnya itu. Demikian kita akan ikuti pada agenda sidang berikutnya, yaitu eksepsi dari tim kuasa hukum Dr. Anton Permana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.